Oke, selamat pagi Bu. Saya Edwin Sultan dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Di sini saya ingin bertanya lebih jauh tentang COVID-19. Yang pertama, bagaimana wujud atau bentuk dari virus COVID-19 mulai menjangkit anak-anak dan orang dewasa? Ya, ini struktur dari virus corona. Ada spek itu dia untuk berjalannya, baru ada inti selnya, baru ada membran sel, ada buat DNA dan RNA-nya. Jadi sebenarnya bentuknya, morfologinya hampir sama dengan virus-virus lainnya, cuma tinggal RNA dan DNA yang terkandung di dalam virus itu sendiri. Selanjutnya ada bagaimana cara melakukan pencegahan COVID-19. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, dan hidup sehat. Yang ketiga itu ada vaksin COVID-19 itu apa ya Mbak? Ya, vaksin COVID itu sebenarnya semua wujud vaksin imunisasi itu adalah untuk pencegahan. Artinya kita memberikan suatu bibit penyakit COVID tadi, tapi yang sudah dilemahkan strukturnya. Kita akan berikan ke tubuh si penerima, nanti di tubuh itu akan membaca. Jadi ketika ada virus COVID yang masuk, tubuh sudah bisa membaca bahwa ini virus yang sama seperti sel non-aktif yang telah diberikan. Oke, selanjutnya ada berapa jenis vaksin COVID-19 yang ada di Puskesmas Sambuja? Ya, selama ini yang ada masuk di Indonesia dan terdistribusi ke kabupaten kota Kartanegara, terutama di Puskesmas Samboja. Yang pertama masuk ada Sinovac, yang pertama dipakai, nakes dan lainnya. Terus berkembang lagi ada Moderna, Pfizer, ada AstraZeneca. Terus nanti kita akan juga terima vaksin Nusantara. Tapi selama ini yang baru masuk 5 jenis itu. Selanjutnya apa saja yang membedakan kelima vaksin tersebut? Sebenarnya untuk komposisi dan fungsinya sama semua jenis vaksin, hanya pendistribusian dan produksi yang beda. Misalnya di Amerika akan memproduksi vaksin A, di Inggris akan memproduksi vaksin B. Jadi tergantung platform yang mengeluarkan jenis vaksin. Ya, selanjutnya bagaimana efek samping dari vaksin yang disuntikan kepada pasien untuk setiap vaksin yang berbeda? Efek samping yang selama ini timbul biasanya ada demam, reaksi demam. Itu hal yang wajar ketika kita menerima vaksin terus ada memiliki reaksi demam, karena setiap virus yang dimasukkan, virus berarti kan dia ada menginfeksi kita. Nah, virus yang dimasukkan itu karena dia non-aktif, otomatis tubuh akan merespon. Jadi salah satu responnya adalah demam. Ada yang mengeluh pusing, ada yang mengeluh mual muntah, tapi selama tidak dalam kategori bahaya atau masih bisa ditangani, itu masih dalam kategori wajar. Kira-kira berapa lama waktu efek samping tersebut? Evaluasi efek samping kita 1 kali 24 jam ketika ada reaksi alergi atau reaksi efek samping yang ditimbulkan. Biasanya kita akan menyuruh pasien untuk melakukan laporan ke kita. Jadi kita juga bisa melakukan evaluasi ke pasien setelah mendapatkan imunisasi COVID. Ini ada pertanyaan lupa Mbak, bagian vaksin virus COVID manakah yang diambil untuk dijadikan vaksin? RNA dan DNA-nya sebenarnya untuk membaca. RNA dan DNA itu kan memiliki informasi tentang suatu sediaan virus itu. Jadi itu yang akan diambil dan dijadikan virus, namun virus itu dilemahkan, jadinya tidak menjadi virus aktif yang langsung menginfeksi. Kira-kira berapa lama efek kekebalan ataupun imun tubuh terhadap COVID-19 setelah disuntik kepada pasien? Karena
istilahnya booster. Jadi setelah mendapatkan imunisasi 1 dan 2 dengan jangka waktu yang telah ditentukan, efek ketahanannya bisa 1 sampai 3 tahun. Makanya harus diulang lagi dengan pemberian booster untuk vaksin ketiga. Dan sekarang kita sudah di nakes sudah ada vaksin keempat untuk booster kedua untuk mencegah mutasi yang dilakukan oleh virus corona dan mencegah tertular kembali. Kira-kira sudah berapa banyak vaksin yang didistribusikan di Kecamatan Samboja ini? Kalau jumlah kan kita harus bicara data ya, secara fisik dan pendistribusiannya. Cuman yang ada sekarang itu sudah lebih dari 2.000 orang yang kita suntik di kecamatan itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak. Saya Edo Sultan, mohon pamit. Selamat pagi, salam Kristus, Pak Jemi. Terima kasih, Pak.